Bayangkan, kamu sedang duduk di ruang tamu bersama keluargamu. Tiba-tiba, suara kaca pecah, teriakan, dan api membakar malam. Bukan rumah siapa-siapa. Itu rumahmu. Bukan keluarga orang lain. Itu keluargamu. Dan kamu tidak tahu apakah kamu akan selamat malam itu. Mei 1998 bukan hanya tentang reformasi. Ia adalah mimpi buruk yang dikubur dalam sunyi, luka, dan tubuh-tubuh perempuan yang dilukai. Tapi kenapa sejarah kita begitu cepat melupakannya? Tahun 1997 menjelang akhir. Mata uang rupiah ambruk bak daun kering yang jatuh satu persatu. Indonesia, negara yang dulu bangga dengan stabilitas Orde Baru selama 3 dekade, kini seperti kapal tua yang retak lambungnya. Satu demi satu perusahaan gulung tikar. Harga sembako melambung. Di pinggiran kota dan di jantung Jakarta, antrean panjang di pasar mulai menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan yang selama ini dibangun dengan ketakutan dan propaganda. Rakyat mulai lapar. Tak hanya lapar nasi, tetapi lapar keadilan, lapar suara, lapar perubahan. Namun dalam kegelapan itu, selalu ada sosok yang dijadikan kambing hitam. Seperti masa-masa kelam sebelumnya, etnis Tionghoa kembali menjadi sasaran bisik-bisik, hinaan, dan kemarahan. Mereka dituduh menguasai ekonomi, hidup mewah di tengah penderitaan rakyat. Stereotip yang dibangun sejak zaman kolonial itu mengakar begitu dalam. Sebuah prasangka yang terus dipelihara dan dimanfaatkan demi menjaga kekuasaan tetap utuh. Tak peduli bahwa banyak dari mereka juga hidup sederhana. Tak peduli bahwa mereka juga warga negara. Yang penting ada musuh bersama. Dan kali ini, mereka lagi yang jadi sasaran. Pada 12 Mei 1998, segalanya berubah dalam sekejap. Mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan, menuntut reformasi secara damai. Mereka membawa spanduk, bukan senjata. Mereka meneriakan harapan, bukan kebencian. Tapi peluru tak mengenal perbedaan itu. 4 mahasiswa, Elang Mulia, Hafidin Royan, Hendriawan Si, dan Heri Hertanto, tumbang. Tewas ditembak oleh aparat negara di kampus mereka sendiri. Darah mereka membasahi aspal. Rekaman-rekaman saat itu menggambarkan kepanikan, tangis, dan ketakutan. Gambar tubuh mahasiswa yang diangkat teman-temannya menjadi simbol gugurnya harapan. Kabar kematian mereka menyebar cepat. Amarah pun meledak. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain. Namun, kemarahan ini segera kehilangan bentuk. Ia berubah menjadi kekacauan tanpa arah. Jakarta membara. Toko-toko dijarah, mobil dibakar, jalan-jalan dipenuhi asap hitam dan teriakan histeris. Tapi dari semua itu, satu pola yang paling menyakitkan mulai muncul. Target kerusuhan lebih banyak menyasar properti dan rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Seolah-olah mereka adalah lambang semua penderitaan rakyat. Di balik amarah rakyat, ada bisikan yang mengarahkan. 13 dan 14 Mei menjadi 2 hari tergelap dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ia menjadi medan perang, labirin kobaran api dan kehancuran. Di Glodok, massa menyerbu toko-toko, menjarah, lalu membakar bangunan hingga rata dengan tanah. Tak ada waktu untuk menyelamatkan barang. Bahkan nyawa pun dianggap tidak penting. Banyak korban tewas terpanggang dalam bangunan yang dikunci dari luar, tak sempat melarikan diri. Bau daging terbakar, suara rintihan dari dalam api, menjadi musik horor yang hanya bisa didengar oleh mereka yang selamat. Namun yang lebih mengerikan dari kobaran api adalah kegelapan yang tak bisa dilihat mata, kekerasan seksual. Perempuan Tionghoa, dari anak-anak hingga ibu-ibu, menjadi target pemerkosaan massal. Mereka ditarik dari rumah, diperkosa secara bergilir oleh sekelompok pria tak dikenal. Di beberapa kasus, mereka diperkosa di depan keluarga mereka sendiri. Di kasus lainnya, mereka diperkosa di tengah kerumunan yang menonton, tertawa, dan tidak menghentikan. Tubuh mereka menjadi simbol kekuasaan atas kaum yang dibenci. Dan semuanya dilakukan dengan satu keyakinan, mereka tak akan dihukum. Beberapa perempuan dilempar keluar dari gedung setelah diperkosa. Beberapa dibakar hidup-hidup setelah tubuh mereka dinodai. Yang lebih memilukan, beberapa dari mereka bahkan tidak sempat dikenali keluarganya karena tubuh yang hangus. Banyak keluarga kehilangan putrinya bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Karena dalam masyarakat yang masih patriarkal,
perempuan korban kekerasan seksual justru seringkali dipersalahkan. Mereka memilih diam, menutup luka, karena tak ada jaminan perlindungan, tak ada ruang aman, bahkan setelah tragedi itu berlalu. Ketika pagi menyingsing setelah 2 hari penuh darah dan api, Jakarta seperti kota yang mati. Asap masih mengepul dari ratusan bangunan. Jalan-jalan dipenuhi puing-puing, sepatu anak-anak, boneka, dan foto keluarga yang terbakar. Tapi yang paling sunyi adalah rumah-rumah yang kehilangan penghuninya. Disitulah trauma bertahan, bukan dalam teriakan, tapi dalam keheningan. Dan di tengah puing-puing itu, perempuan-perempuan yang selamat harus melanjutkan hidup mereka seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena negara memilih menutup mata. Karena masyarakat lebih memilih lupa. Lembaga-lembaga seperti Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Komnas Perempuan mulai mencatat testimoni secara diam-diam. Mereka mengumpulkan potongan-potongan cerita dari mulut korban, dari saudara, dari saksi yang masih berani bicara. Tapi jumlahnya jauh lebih kecil dari kenyataan di lapangan. Karena kebanyakan korban takut. Takut identitasnya diketahui. Takut dipermalukan. Takut dibunuh. Mereka yang berani bicara pun menerima ancaman. Bahkan ada yang diikuti, diteror, dan dipaksa menarik kesaksiannya. Negara tak bergerak. Pemerintah menyangkal adanya kekerasan seksual yang sistematis. Beberapa pejabat bahkan menyebut kasus itu sebagai rekayasa. Seperti luka yang dibuka lalu disangkal, korban kembali diperkosa, kali ini oleh sistem, oleh ingatan kolektif yang pura-pura tuli. Tak ada pengadilan. Tak ada pelaku yang dihukum. Yang ada hanya laporan-laporan yang mengendap, terkunci dalam laci tanpa nama. Dan perempuan-perempuan itu, mereka terus berjalan dalam sunyi, membawa beban sejarah yang ditolak bangsanya sendiri. Cerita ini bukan sekadar tentang kerusuhan. Ia adalah gambaran tentang betapa cepatnya kekuasaan bisa berbalik melukai mereka yang paling lemah. Tentang bagaimana tubuh perempuan dijadikan medan pertempuran ideologi, ekonomi, dan kebencian rasial. Dan tentang bagaimana sebuah negara bisa gagal melindungi warganya, bahkan ketika kejahatan itu terjadi terang-terangan di jalan raya. Saat bara api mulai padam dan langit Jakarta kembali ditutupi kabut asap yang perlahan menipis, kota ini tak lagi sama. Gedung-gedung yang dulunya berdiri megah kini hanya menyisakan rangka hangus. Toko-toko yang dulunya ramai oleh transaksi kini menjadi puing-puing sunyi yang dipenuhi jelaga dan abu. Tapi yang paling hancur bukanlah bangunan. Yang paling rusak adalah hati, nyali, dan jiwa-jiwa mereka yang selamat dari tragedi. Di antara reruntuhan itulah, banyak warga etnis Tionghoa yang memilih untuk pergi, meninggalkan rumah yang dibangun puluhan tahun, toko warisan leluhur, kenangan masa kecil, dan bahkan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa ini. Bagi mereka, Indonesia bukan lagi tanah air, melainkan tanah asing yang telah menolak keberadaan mereka dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wajah-wajah cemas. Ibu-ibu memeluk anaknya erat. Koper-koper dijejali bukan hanya pakaian, tapi juga rasa takut. Banyak dari mereka tidak tahu harus kemana. Ke Singapura, Hong Kong, Australia, bahkan Amerika. Tujuan tak penting, asalkan jauh dari tanah yang telah mengusir mereka dengan cara paling kejam. Di ruang tunggu keberangkatan, banyak yang menatap kosong ke arah jendela, seolah menunggu jawaban dari langit. Mengapa? Apa salah kami? Kami lahir di sini. Kami belajar di sekolah yang sama. Kami menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Tapi ketika negeri ini terbakar, mengapa kami yang pertama diburu? Sementara itu, mereka yang memilih bertahan hidup dalam ketakutan. Gerbang rumah diganti baja, kamera dipasang di setiap sudut, dan nama-nama etnis diubah agar terdengar lebih Indonesia. Perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menarik diri dari kehidupan sosial. Mereka menolak keluar rumah, bahkan bertemu kerabat. Di balik tirai jendela dan pintu tertutup, mereka menjalani hidup dalam bayang-bayang trauma. Beberapa dari mereka mengalami gangguan jiwa. Ada pula yang mencoba bunuh diri, tak sanggup menanggung beban rasa malu dan rasa sakit yang tak kunjung reda. Presiden Soeharto akhirnya lengser pada 21 Mei 1998. Seolah menjadi penanda berakhirnya sebuah era, Orde Baru yang selama ini kokoh, runtuh dalam sekejap. Namun turunnya Soeharto tidak serta-merta membawa kelegaan. Rakyat memang bersorak, jalan-jalan dipenuhi euforia perubahan. Tapi di sisi lain,
keadilan tetap menggantung di udara. Pelaku kerusuhan tidak pernah benar-benar diadili. Banyak yang diduga sebagai provokator, orang-orang bayaran yang sengaja mengacau, justru tak tersentuh hukum. Beberapa nama besar disebut dalam laporan, tapi semua menghilang seperti asap. Sementara mereka yang melakukan kekerasan di lapangan tetap bebas, berjalan di antara kita, tak pernah menundukkan kepala. Wacana rekonsiliasi pun muncul. Beberapa tokoh masyarakat mencoba meredakan ketegangan dengan mengajak masyarakat untuk memaafkan dan melupakan. Tapi bagaimana mungkin luka sedalam ini bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata? Bagaimana seorang perempuan bisa memaafkan saat tubuhnya diperlakukan sebagai trofi kebencian? Bagaimana sebuah keluarga bisa melupakan ketika anak perempuannya diperkosa lalu dibakar? Apa yang ingin dimaafkan? Dan untuk siapa sebenarnya permintaan maaf itu ditujukan? Upaya untuk menguak kebenaran pun berjalan lambat dan penuh rintangan. Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF, dibentuk. Komnas Perempuan juga mengeluarkan laporan tentang adanya kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan Tionghoa. Namun, tidak ada satupun pengadilan yang dibuka secara resmi. Laporan demi laporan hanya menjadi dokumen yang ditumpuk di rak-rak sunyi kementerian. Bahkan saat keluarga korban mencoba mencari keadilan, yang mereka temui hanyalah tembok birokrasi, ancaman, dan pengabaian. Dalam diam yang panjang itu, korban dipaksa menerima bahwa keadilan bukan milik semua orang. Hanya mereka yang kuat, yang punya kuasa, yang bisa bicara dan didengar. Di ruang-ruang kecil tanpa kamera, para penyintas mencoba saling merawat. Komunitas kecil mulai terbentuk. Mereka tidak menuntut apa-apa, hanya ingin bercerita tentang malam itu, tentang suara langkah kaki mendobrak pintu, tentang suara isak yang terus terdengar bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Mereka menuliskan kisah mereka, melukis rasa sakit mereka, menyulam kembali harga diri mereka yang direnggut paksa. Bagi sebagian orang, itulah satu-satunya bentuk keadilan yang bisa mereka raih, mengenang. Karena kalau mereka berhenti bercerita, maka para pelaku benar-benar menang. Sayangnya, waktu yang berlalu tak selalu menyembuhkan. Justru ia menumpulkan ingatan. Generasi muda yang lahir setelah 1998 mulai melupakan tragedi ini. Buku-buku sejarah tidak banyak mengulasnya. Film dokumenter tentang tragedi Mei jarang diputar di televisi nasional. Sekolah tidak mengajarkannya. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik di kalangan keluarga korban, dan jejak-jejak samar di dunia maya. Negara seperti takut menghadapi cermin. Karena di cermin itu, yang terlihat bukan hanya wajah pelaku, tetapi juga wajah bangsa yang ikut diam, ikut menyaksikan, ikut membiarkan. Beberapa seniman dan aktivis mencoba menjaga nyala ingatan tetap hidup. Lewat puisi, film, fotografi, dan pertunjukan teater, mereka menggugat publik untuk tak lupa, untuk mendengar suara-suara yang selama ini dibungkam. Mereka menolak membiarkan luka ini dilupakan hanya karena tidak nyaman untuk dikenang. Karena sejarah yang tak diingat adalah sejarah yang siap terulang. Dan tragedi ini bukan hanya soal masa lalu, tapi tentang bagaimana bangsa ini memperlakukan warganya hari ini dan esok hari. Yang tersisa dari tragedi Mei 1998 bukan hanya angka, bukan hanya data korban jiwa, jumlah gedung yang terbakar, atau laporan formal yang membeku di atas kertas. Yang tersisa adalah tangisan yang belum berhenti, rasa takut yang diwariskan dari ibu ke anak, sunyi yang menjadi bagian dari identitas kolektif. Dan dalam sunyi itu, bangsa ini diuji, apakah kita berani melihat ke belakang untuk belajar, atau memilih membelakangi sejarah dan membiarkan luka itu membusuk tanpa pernah dirawat. Karena sebuah bangsa tidak akan pernah benar-benar merdeka jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam trauma yang tak diberi ruang. Dan tragedi, seberapa kelam pun, harus dihadapi, bukan dikubur dalam-dalam agar tidak mengganggu kenyamanan. Sebab dari ingatan, lahirlah peringatan. Dan dari peringatan, lahirlah janji, bahwa kita tak akan membiarkan ini terjadi lagi. Tidak di sini, tidak dimanapun, tidak kepada siapapun.